Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyoroti keputusan pindahnya Alex Marquez dari LCR Honda ke Gresini Ducati adalah sebuah keputusan tepat jika tak mau karir hancur. Alex Marquez telah diperkenalkan secara resmi menjadi pembalap Gresini Ducati pada MotoGP 2023. Keputusan Alex Marquez pindah ke Gresini pun langsung mendapat sorotan. Bukan hanya karena ia sudah tak satu payung dengan sang kakak Marc Marquez, melainkan juga karena keberaniannya berpindah ke motor Ducati. Kendati sudah membuat perubahan besar dalam karirnya, Alex Marquez dinilai telah memutuskan hal yang tepat. Hal itu dikatakan oleh pengamat kondang MotoGP Carlo Pernat. Carlo Pernat mengatakan bahwa keputusan Alex dengan pindah ke Gresini adalah hal tepat, karena karirnya bisa terancam hancur jika bertahan di Honda. Hal bagus dalam bursa transfer MotoGP kali ini adalah penandatanganan Gresini dengan Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez, yang mana ia seorang pembalap yang juga dihancurkan oleh Honda. Kata Pernat, tahun ini Honda telah membuat bencana, baik dari segi motor maupun kepada pembalapnya. Kata Pernat, lebih lanjut, pria asal Italia itu juga menyoroti betapa dalamnya jurang yang membuat Honda terperosok di musim ini. Bahkan dengan ketambahan Marc Marquez yang sedang absen, Honda semakin hilang tak tentu arah. Bencana Honda yang sejujurnya kami pun tidak mengerti di mana sebenarnya letak jurang itu, kata pria asal Italia tersebut. Tak berhenti di situ, Pernat juga heran mengapa Honda tak kunjung mengumumkan siapa pendamping Marc Marquez di Repsol Honda. Rumor tentang Joan Mir pun tak juga dikonfirmasi. Apa yang sebenarnya mereka tunggu untuk mengatakan bahwa Joan Mir akan pergi bersama mereka? Saya tak mengerti ini, kata Pernat. Sementara itu, di antara para rider Honda, Pol Espargaro jadi yang paling vokal menyatakan kekecewaannya. Apalagi ia tahu bahwa bakal didepak dari skuad tersebut. Dari 4 pembalap musim ini, hanya Marc Marquez yang pasti tetap menunggangi RC213V. Espargaro kemungkinan besar diganti Joan Mir akibat hanya mampu menginjak peringkat ke-17 dan memberi 40 poin. Ia pun jatuh 10 kali atau seperempat dari total 44 crash yang dibukukan rider Honda sepanjang MotoGP 2022. Espargaro memiliki rasa frustrasi karena tak mampu mengendalikan motor sesuai keinginan. Bahkan hingga pertengahan musim, tak ada satupun pengendara Honda yang tembus 10 besar klasemen. Pabrikan berlogo sayap tunggal menjadi yang paling lemah di antara konstruktor lain. Dari klasemen tim, Repsol Honda mengisi peringkat ke-9 dan LCR di bawahnya. Mereka hanya lebih baik dari 2 skuad satelit RNF Racing dan Tech 3 KTM. Revolusi dalam segala hal mesti diterapkan Honda secepatnya kalau ingin bangkit dari keterpurukan. Mereka masih punya paruh kedua untuk menata fondasi MotoGP 2023. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Dalam penampilan pertamanya, usai pengumuman kontrak dengan LCR untuk MotoGP musim depan, Alex Rins menjelaskan kepada motorsport.com proses yang membuatnya setuju merapat ke Honda. Meskipun penandatanganan kesepakatan kerjasama telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya, baru pada Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022, 3 pihak yang terlibat, LCR, Honda dan Alex Rins, mengkomunikasikan kontrak yang akan menjamin rider Spanyol itu akan menggeber RC213V2 musim ke depan. Dengan begitu, Rins dipastikan tetap berada di grid pada 2023. Sesuatu yang bahkan ia ragukan, ketika setelah Grand Prix Spanyol, kabar mengejutkan muncul, Suzuki menutup proyek MotoGP-nya usai 2022.
Saya takut kehilangan pekerjaan saya atau berakhir dengan motor yang tidak kompetitif. Rins mengakui dalam podcast Tank Slapper di Autosport. Sebelum melanjutkan cerita mengenai berbagai opsi yang tersedia untuknya dan mengapa pada akhirnya memilih bergabung dengan LCR Honda. Saya sangat senang karena saya tidak bisa melihat diri saya berada di atas motor non-resmi, atau pabrikan. Saya memiliki banyak pengalaman dan alat untuk mengoptimalkan motor. Jadi saya tidak membayangkan diri saya berada di posisi untuk tampil bukan dengan motor ofisial. Tambah sang reader, saya bisa saja pergi ke Ducati tetapi di sana mereka tidak dapat memastikan saya akan memiliki motor pabrikan. Saya memahami itu dan berterima kasih kepada mereka atas tawaran tersebut. Tetapi pada akhirnya saya pilih berkomitmen dengan Honda dan ini membuat saya sangat bahagia. Keputusan Suzuki mengakhiri proyek mereka di MotoGP. Justru ketika Rins memiliki start terbaiknya dalam kelas Premier, di mana setelah 5 balapan, pemilik nomor 42 tiba menempati P6 dalam klasemen dan punya poin setara dengan juara dunia bertahan sekaligus bintang Yamaha, Fabio Quartararo. Sejak saat itu serangkaian kecelakaan memotong dinamika positif tersebut dan membuat Alex Rins hanya mampu mencetak 8 poin lagi dalam 6 balapan berikutnya. Kini ia menempati P9 di klasemen. Pembalap 26 tahun tersebut unggul 2 angka atas rekan setimnya di Suzuki sekaligus juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, yang diperkirakan bakal mengumumkan kepindahannya ke Repsol Honda dalam waktu dekat. Dengan urusan yang berkaitan dengan masa depannya telah diselesaikan, Rins menetapkan target untuk dirinya sendiri. Ia kembali ingin berjuang memperebutkan podium sebelum benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Suzuki. Dan jika memungkinkan, akan bertarung meraih kemenangan. Dari sudut pandang saya, motor GSX RR tahun ini adalah salah satu yang paling kompetitif yang pernah dibuat Suzuki. Balapan pertama pada paruh kedua musim akan dimulai di Silverstone, trek yang sangat saya sukai. Ucap Rins, saya tidak sabar untuk menjajal RC213V Honda. Tetapi pertama-tama saya ingin mencoba berjuang naik podium lagi dan memenangkan beberapa balapan lagi bersama Suzuki. Ia mengakhiri. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.